Gini, sholat itu tujuannya apa sih? Kita sholat itu beribadah, berdoa, beribadah kepada Allah. Lah terus gini, eh, sebetulnya yang berhak atau otorit apa ya, sah dan tidaknya sholat itu yang menentukan siapa coba? Ya kan? Itu sah dan tidaknya sholat kita kan yang menentukan Allah. Tapi kenapa ada orang yang mati-matian, oh kalau nggak sesuai mazhab ini nggak sah sholatmu gitu. Kalau kesubuhan kalau nggak pakai kunut nggak sah itu. Kan kita memang mengikuti apa yang kita yakini guru-guru kita. Iya. Karena kita nggak bisa tanya langsung sama Allah seperti ini bisa nggak? Gara-gara itu ya persoalannya kan. Iya saya juga kadang heran itu melihat orang yang wudhu itu harus pokoknya apa namanya nggak boleh ada satu air pun yang apa namanya balik deh apa namanya mustakmal gitu. Itu wudhunya jadi nggak sah gitu. Loh, bukannya yang menentukan sah dan tidaknya kan sana. Kita kan hanya belajar tata cara wudhu ilmunya ini loh. Ilmunya ini. Kemudian kita praktek wudhu. Masalah sah dan tidaknya kan urusan sana kan. Iya nggak gitu nggak? Lah itu ya gimana? Iya. Oke. Kalau sah dan tidaknya itu mengikuti aturan fikih ya. Tapi kalau diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Dan fikihnya pun fikih siapa dulu gitu kan tadi. Sah itu kan surutus sihah gitu kan. Itu kalau di apa ya sihah kan. Itu kan sehat itu kan kalau bisa diartikan sehat itu. Sah itu sehat kayaknya. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu. Jadi wudhu yang sehat itu yang mengikuti aturan fikih. Masalahnya kan fikih yang mana yang kamu ikuti? Gitu. Fikihmu ikuti aturan Syafi'i, fikihmu Hambali, fikihmu Maliki. Gitu. Nggak pernah selesai nanti gitu. Perdebatan kalian bertiga berempat lah misalnya itu kan imamnya empat ya beda-beda misalnya. Nggak akan pernah selesai itu perdebatan membahas itu. Ya kan tapi tadi kan di awal sudah dibahas keempatannya benar. Iya. Ya sudah yang kita yakin itu yang Nah itu masalahnya kan banyak orang yang masih fanatik gitu loh. Dan saya harap kalian jangan ikut-ikutan gitu loh. Tapi kan nggak boleh juga buat mazhab pakai kalau pas menguntungkan yang ini pakai ini menguntungkan ini gitu kan nggak boleh juga. Ya kan, ya misalnya secara logika kan juga tidak aneh gitu. Misalnya gini, kita sholat subuh tapi kunut tapi sekaligus tidak kunut kan nggak bisa. Ketika kalau kamu memutuskan kunut ya kunut kan berarti. Tapi ketika kamu memutuskan tidak kunut ya berarti kan tidak kunut. Tidak bisa kamu memutuskan tidak kunut tapi kunut gitu. Begini tapi saya tidak kunut loh gitu kan. Saya cuma angkat tangan tapi tidak kunut gitu kan. Iya, itu fanatiknya begitu. Dan memang keempat mazhab ini kan yang di ahli sunnah diakui ya. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Itu kan di ahli sunnah diakui. Yang di luar empat ini yang tidak diakui mazhab apa Zahiri, mazhab falsafi, mazhab apa itu nggak dipakai, tidak diakui. Jadi kalau kalian mau mengikuti salah satu di antara empat, itu ya boleh. Asalkan kamu tahu sendiri. Artinya gini, kamu memang belajar beneran bahwa wudhu, tata caranya wudhu menurut Imam Malik itu yang begini. Bukan hanya kata orang menurut Imam Malik yang ini, bukan kayak gitu ya. Kamu memang mengkaji sendiri bukunya, kitabnya. Gitu. Itu baru valid. Tapi kalau hanya ikut-ikutan kata orang, kayak kata orang itu yang apa namanya jadi soal itu persoalan. Demikian, ada lagi nggak?
Sudah. Perbandingan mazhab. Mazhab kok diperbandingkan ya? Iya kurang kerjaan. Ya kalau orang fikih kan kurang kerjaan. Bahsul masail itu kan kurang kerjaan itu. Orang-orang lain sudah bisa membuat robot, kita mesti debat masalah wudhu, debat masalah awal Ramadan. Kasihan kita. Iya kasihan kan. Aduh gimana sih nasib kita ya. Ya menurut saya sih itu ya itu penting belajar begitu. Tapi cukup untuk ya untuk dipahami sendiri-sendiri lah, tidak perlu dijadikan kalau menurut saya ya tidak perlu dibikinkan forum khusus debat masalah bahsul masail urusan begituan itu saya menurut saya itu lebay gitu ya. Ya itu sih pendapat saya pribadi. Kalau kalian tidak sepakat, ya sebaiknya tidak sepakat malah. Begitu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.